Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: wa kana asy-syaikhu al-imamul ajallu al-ustadzu Syekhul Islam Burhanul Haqqi wad-Din rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Imam al-Ajal al-Ustad Syekhul Islam Burhanul Haqq wad-Din, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Yaqulu, ia berkata, kana talabatul ilmi fi zamanil awwali, adalah para penuntut ilmu pada masa atau pada era yang pertama, pada zaman yang pertama. Yufawwiduna amrahum fit ta'allumi ila ustadihim. Yufawwiduna, mereka itu menyerahkan, amrahum, urusan mereka, fit ta'allumi, dalam hal belajar, ila ustadihim, kepada guru-guru mereka. Mereka itu, para penuntut ilmu, menyerahkan semua urusan mereka kepada guru mereka dalam hal belajar. Wa kanu yasiluna ila maksudihim wa muradihim. Lalu mereka itu berhasil mencapai, yasiluna, sampailah mereka itu, ila maksudihim, kepada tujuan mereka, wa muradihim, dan maksud yang mereka inginkan. Wal ana, dan sekarang, yakhtaruna bi anfusihim. Yakhtaruna bi anfusihim. Mereka itu memilih sendiri-sendiri. Artinya para penuntut ilmu itu, mereka yakhtaruna bi anfusihim, memilih sendiri-sendiri, la yahsulu maksudahum minal ilmi wal fiqhi, sehingga mereka tidak dapat mencapai, tidak mereka sampai kepada ilmu dan fikih yang mereka inginkan. Wal ana, dan sekarang, yakhtaruna, mereka itu memilih, bi anfusihim, dengan diri mereka sendiri, la yahsulu maksudahum, tidaklah sampai tujuan mereka, tidak tercapai tujuan mereka itu, minal ilmi wal fikhi, daripada ilmu dan fikih. Wa kana yuhka, dan adalah dikisahkan, anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, sesungguhnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, kana bad'a bikitabatis salati ala Muhammad bin al-Hasan, adalah beliau itu bad'a, memulai membaca, bikitabis salati, yaitu kitab tentang salat, ala Muhammad bin al-Hasan, yaitu di hadapan Muhammad bin Hasan. Jadi dikisahkan bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala memulai membaca kitab solat di hadapan Muhammad bin al-Hasan. Faqala lahu, lalu Muhammad bin Hasan berkata kepadanya, kepada Al-Bukhari,
idhab wa ta'allam ilmal hadithi. Pergilah dan belajarlah ilmal hadithi, tentang ilmu hadis. Lamma ra'a anna dhalikal ilma al-yaqu bitabi'ihi. Karena apa? Muhammad bin Al-Hasan menilai atau melihat anna dhalikal ilm, sesungguhnya ilmu itu al-yaqu lebih cocok, lebih layak bitabi'ihi, yaitu dengan tabiat daripada Al-Bukhari. Fatalaba ilmal hadis, lalu Bukhari, Imam Al-Bukhari menuntut ilmu hadis. Fasara fihi, akhirnya Al-Bukhari menjadi fihi padanya muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis. Jadi akhirnya Al-Bukhari menjadi imam terdepan di antara seluruh imam-imam hadis. Fatalaba, lalu Imam Bukhari menuntut ilmu hadis, akan ilmu hadis. Fasara fihi, maka jadilah padanya muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis, ya, terdepan di antara seluruh imam-imam al-hadis. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan sepantasnya, selayaknya penuntut ilmu itu alla yajlisa qariban minal ustadzi, selayaknya tidak duduk di dekat guru, indas sabaqi bi ghairi daruratin, ketika menyampaikan pembelajaran kecuali bi ghairi daruratin, jika tidak darurat atau tidak diperlukan. Artinya seorang penuntut ilmu tidak pantas, tidak layak duduk di dekat guru pada saat pembelajaran. Kapan itu? Bi ghairi daruratin, ketika hal itu tidak diperlukan, artinya tidak darurah. Bal yang bagi, akan tapi siyogyanya, sepantasnya, ayyakuna bainahu wa bainal ustadi, bahwasanya ada di antaranya talibul ilmi itu, penuntut ilmu itu, wa bainal ustadi, dan di antara ustad itu, qadrul qausi, yaitu seukuran daripada busur panah. Jaraknya itu ukuran busur panah. Fa innahu aqrabu ila ta'zim, itu lebih mendekati kepada mengagungkan guru. Jadi ya, seorang penuntut ilmu harus ada jarak, yaitu jarak seukuran busur panah antara dirinya penuntut ilmu itu dan gurunya. Karena posisi seperti itu lebih mendekati untuk mengagungkan guru. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan seyogyanya, sepantasnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu itu, ayyahtariza anil akhlaqidz dzamimah, untuk menjaga diri dari akhlak yang tercela. Fa innaha kilabun ma'nawiyatun, karena akhlak tercela tersebut adalah
anjing-anjing maknawi. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun. La tadkhulul malaikatu, tidak akan masuk malaikat itu, baitan pada suatu rumah, fihi di dalamnya, di dalam rumah tersebut, suratun ada gambar, au kalbun atau ada anjing. Jadi malaikat itu tidak akan memasuki rumah tersebut yang mana rumah tersebut terdapat gambar dan anjing. Wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malaki. Wa innama, dan hanya saja, dan sesungguhnya, yata'allamul insanu, manusia itu belajar, biwasitatil malaki, dengan perantara para malaikat. Wal akhlaqu adz-dzamimatu, dan akhlak-akhlak tercela itu tu'rafu, bisa diketahui fi kitabil akhlaqi, di dalam kitab yang berbicara tentang akhlak. Wa kitabuna hadza, dan kitab kami yang ini, la yahtamilu bayanaha, tidak memungkinkan untuk menjelaskannya. Khususan anit takabburi, khususnya tentang akhlak sombong. Qila, dikatakan, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Al-ilmu harbun, ilmu itu musuh, lil fata al-muta'ali, bagi orang-orang yang sombong, bagi pemuda-pemuda yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, seperti halnya aliran air bah, harbun musuh, lil makanil ali, bagi tempat yang tinggi. Apa makna bait syair ini? Maknanya adalah ilmu adalah musuh bagi orang-orang sombong dan orang-orang angkuh. Ilmu itu tidak bisa menyatu dengan orang sombong. Bahkan ketika ilmu bertemu dengan sikap sombong, kesombongan itu akan melenyapkannya. Waqila, dan dikatakan, bijaddin la bijiddin kullu majdin. Bijaddin la bijiddin kullu majdin, fahal jaddu bila jaddin bimujdin. Bijaddin la bijiddin kullu majdin, kemuliaan itu diraih dengan keluhuran, bukan dengan kesungguhan. Keluhuran itu diraih dengan, kemuliaan itu diraih dengan keluhuran, bukan dengan kesungguhan. Fahal jaddu bila jaddin bimujdin, tidaklah bermanfaat keluhuran itu tanpa kesungguhan.
Fakam abdin yaqumu maqama hurrin. Maka berapa banyaknya seorang hamba budak sahaya yaqumu maqama hurrin, berposisi seperti posisinya orang yang merdeka. Yaqumu maqama hurrin, berdiri artinya memposisikan seperti posisi orang merdeka. Wa kam hurrin, dan berapa banyak orang merdeka yaqumu maqama abdin, yang menempati posisi seorang hamba. Jadi berapa banyaknya seorang budak yang berposisi laksana orang merdeka, dan berapa banyaknya orang merdeka yang bersisi laksana budak. Jadi pengertian yang pertama, setiap keluhuran dan keagungan itu semata karena karunia dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kesungguhan ataupun upaya. Namun demikian keluhuran juga tetap harus disertai upaya untuk mencarinya, sehingga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak sesuai kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bermanfaatnya keluhuran tanpa kesungguhan, maksudnya keluhuran yang tidak disertai dengan kesungguhan dan upaya tidaklah membawa manfaat, tidaklah dia akan membawa kegunaan. Kemudian berapa banyak seorang budak yang berposisi laksana seorang merdeka. Artinya banyak di antara budak-budak yang berposisi lainnya orang merdeka dan dalam hal tingkatan dan kemuliaan berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu semuanya disertai dengan kesungguhan dan upaya. Tetapi berapa banyaknya orang merdeka yang berposisi seperti laksana budak dalam kehinaan dan kerendahan. Karena apa? Karena tidak bersungguh-sungguh dan tidak berupaya yang menyertai karunia pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.